Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allazi allafa baina qulubil mu'minin fa aslihu bi ni'matihi ikhwana wallazi jamahum ala tauhid wal iman wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa hallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa qala aidan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladalumun kafar. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan isa saluhat jasadu kulluh wa isa fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbi. Wa qala aidan ya ibadi farriqu ibadi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada siang hari ini selaku khatib mengajak mari kita bersama-sama memperhadapkan diri kita lahir dan batin seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan, bahkan ditumpahkan kepada kita. Paling tidak saudara-saudara secara sepintas tapi maknanya sangat dalam, nikmat iman yang alhamdulillah masih tertanam, masih terpatri di dalam dada kita, sehingga kesibukan apapun yang kita lakoni setiap saat, apabila tiba saatnya kita memperhadapkan diri kepada Allah, maka semua aktivitas itu kita hentikan dan kita wujudkan pengabdian perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua saudara-saudara adalah nikmat Islam yang kita pegangi, kita yakini bersama insyaallah sampai akhir hayat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam suasana seperti ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Sekaligus hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mempersanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantar kita dari kegelapan menuju ke terang benderang, Nabi yang mengangkat kita dari derajat kehinaan menuju ke derajat kemuliaan, Nabi yang insya Allah masing-masing kita yang hadir ini termasuk anak-anak kita yang masih kecil ini membersamai kita, bahkan keluarga yang ada di rumah, masyarakat yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan saja mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti insya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, dalam Islam salah satu hal yang sangat dianjurkan adalah senantiasa dalam hidup ini kita mengucapkan kalimat-kalimat ilahiyah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang insya Allah akan membawa berkah, membawa nikmat, membawa manfaat, dan insya Allah dalam kehidupan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita
kita sudah berada pada hari ini adalah tanggal 1 Sya'ban. Berarti apa yang diungkapkan oleh para ulama kita senantiasa menyahuti setiap bulan dalam doanya itu selalu dititipkan, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balligh lana fi Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin, hal ini penting kita aktualisasikan dalam hidup kita sehingga kita tidak terkena atau tidak terbawa, tersinggung di dalam surah Ibrahim sebagaimana pembuka khutbah yang telah saya ungkapkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Yang kira-kira artinya kurang lebih demikian. Alam tara ilal ladzina baddalu, apakah kamu tidak memperhatikan? Padahal kalau kita mengambil makna atau arti kata tara itu artinya melihat. Para ulama mengatakan boleh jadi kita lihat, tapi kita tidak memperhatikan. Dan kalau kita memperhatikan, maka insya Allah kita akan melihat. Itulah salah satu makna dari sekian makna yang terkandung dalam ayat ini. Kenapa saudara-saudara kaum muslimin? Karena ternyata dalam satu riwayat umat-umat sebelum Islam ini, apakah umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, pernah terbawa dalam arti kata dalam kehidupannya itu terhina dalam kemasyarakatannya akibat oleh karena kenikmatan itu diganti dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hai kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berbahagialah kita pada hari ini, pada saat ini yang sama-sama memperhadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahwa dalam hidup ini panggilan hanya dua saja. Yang pertama adalah panggilan azan. Apabila panggilan azan itu dikumandangkan, maka semua aktivitas seharusnya dan semestinya harus kita tinggalkan. Sebagaimana di dalam satu riwayat singkat, suatu ketika bagi kita jamaah yang sudah pula menunaikan haji, yang kebetulan kita akan bergegas lagi akan menunaikan ibadah haji ba'da Ramadan ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu tauziah yang semisal ini di dekat Masjidil Haram yang kira-kira kurang lebih 50 meter dari halaman Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah memberi suatu wejangan kepada sahabat, azan dikumandangkan di Masjidil Haram, maka Rasulullah terhenti sejenak. Setelah terhenti, nanti setelah habis azan baru dilanjutkan ungkapannya atau pembicaraannya. Sebelum dilanjutkan, ada seorang muda asyabab langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, lima sataksu fi waktil azan?" Kenapa engkau ya Muhammad dalam keadaan diam tidak disebutkan pembicaraannya pada waktu azan dikumandangkan? Fi Al-Quran maupun hadis. Adakah dasarnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi? Maka Rasulullah mengatakan, ya syabab, wahai pemuda, tidak ada secara detail dalam Al-Quran maupun hadis, tapi aku pernah membaca satu hikayat bahwa seorang yang sudah mengikrarkan raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, pada saat azan dikumandangkan masih berbicara, bercanda, guyon dan sebagainya, maka boleh jadi hamba itu akan diakhiri dengan satu kejahatan dalam hidupnya. Maka Rasulullah bertanya, ya sabab, maukah kamu mengakhiri hidupmu dengan satu kejahatan? Seketika itu pemuda itu mengatakan, saya tidak mau Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, memang dunia ini indah, tetapi saudara-saudara, waktunya sangat singkat. Maka tatkala azan dikumandangkan, semua aktivitas sebaiknya kita hentikan, kita memperhadapkan diri kepada Allah, karena itulah merupakan panggilan pertama. Panggilan kedua saudara-saudara adalah panggilan Allah yang tidak ada terkecuali yang bisa menunda. Panggilan azan itu bisa saja kita tunda, bisa saja kita abaikan, bahkan bisa kita sepelekan.
Tapi kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala panggilan terakhir, siapapun orangnya, setuju atau tidak, pada saatnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khutbah singkat pada siang hari ini, saya ingin kembali bahwa jangan kita terbawa dan jangan kita, sebaiknya kita mengambil makna daripada ayat di surah Ibrahim itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang namanya manusia ini. Di ayat yang lain dijelaskan, diungkapkan, wa atakum min kulli ma sa'altum. Semua apa yang dibutuhkan hamba, yang kita butuhkan, Allah sudah menyiapkan. Kita butuh mata untuk memandang atau melihat, Allah sudah memberi mata. Kita butuh mendengar, Allah sudah memberi telinga. Kita butuh untuk berucap, Allah sudah memberi mulut. Kalau hal itu mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini, maka semua ungkapan-ungkapan itu akan bermakna. Tidakkah kita, saudara-saudara kaum muslim, satu riwayat itu dijelaskan Rasulullah, tatkala menuju ke masjid, ke pekuburan Baqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar malaikat Jibril mengungkapkan bahwa sepertinya yang ada di dalam makam ini semua ingin kembali. Tapi apa artinya? Itulah turun ayat di surah Al-Fajr di menjelang ayat terakhir itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan itulah diabadikan sehingga turun ayat dalam Al-Quran itu. Apa yang diungkapkan bahwa sekiranya aku masih bisa pulang, maka aku pulang, tapi tidak ada karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita sangat berbahagia sekali dalam hidup ini, masih diberi kesehatan yang prima, diberi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu semua aktivitas itu mari kita lakukan. Padahal tidak bahwa kita sebentar berjamaah, mungkin imam dalam arti kata setelah imam bertakbir, kita bertakbir juga di belakang imam, bahwa tentu akan terbayang oleh kita, kalau saat ini saya takbir di belakang imam, dalam arti kata salat di belakang imam, suatu ketika saya akan disalati di hadapan imam. Itulah yang menjadikan kita, semoga dalam hidup ini kita beraktivitas, dalam aktivitas itu kita lakukan dengan satu keikhlasan, sehingga semua aktivitas itu akan bernilai ibadah dan ujung-ujungnya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaknai dalam hidup ini, aktivitas apapun yang kita tunaikan apabila kita islamisasikan, maka semua aktivitas itu diawali dengan keikhlasan, maka semua aktivitas itu akan bernilai ibadah dan ujung-ujungnya ada pahala insyaallah. Apa yang kita dambakan tidak banyak. Kita dambakan adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bahagia di dunia, selamat, tentram, dan insyaallah kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang sempat dapat tuakan pada siang hari ini. Sebagai akhir, senantiasa mengajak, mari senantiasa kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup ini kita menjadi hamba yang senantiasa berucap kalimah-kalimah ilahiyah, kalimah-kalimah thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yankum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali anil musyarakati wal musakalati li syairil bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mu'tabar. Amma ba'd fa ya ayyuhal fa'idun ittaqullah bisirri wal 'alah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu fitnatan la tuzibanna allazina zalamu minkum hassa wa a'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala wa salqa ilan alima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardan 'anil hulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadil hajat. Allahumma anzur man nazarad din wa zulman hazalal muslimin. Allahumma rafa'na darajat wa yunazzilu bil hikmah wal hidayah wal maghfirah. Allahumma ja'al biladina al-Indonesia wa jazirati Sulawesi Junubiyah Syarqiyah wa fi madinati Kandari aminatan mutmainnah. Allahumma dafa'na al-gala wal bala wa waba wal fahsya'i wal munkar wasyufal muhtalifata wassada'idal mihada ma dahara biha batam min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wal fahsya'i wal munkar wal ba'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullah syukurullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.